Halo Sobat Cek Fakta ID, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi sepak bola Indonesia, paling akurat, analisis mendalam, dan update terkini seputar Timnas Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas kabar terbaru seputar Timnas Indonesia U22 yang tengah bersiap menghadapi Asia Games 2025 di Thailand. Seperti yang kita ketahui, Timnas U22 di bawah asuhan Indra Syafri ditargetkan untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi terakhir SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. SEA Games 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 20 Desember 2025, tersebar di 3 kota utama Thailand, yaitu Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Artinya, persiapan tim harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran. Di video kali ini, Sobat Cek Fakta ID akan mendapatkan informasi lengkap mengenai siapa saja pemain yang sudah dipanggil, strategi Indra Syafri dalam membentuk tim, kombinasi antara pemain lama dan wajah baru, serta prediksi formasi dan kekuatan Timnas U22 Indonesia. Jadi pastikan Sobat menonton sampai habis agar tidak ketinggalan informasi penting. Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025. Penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 bukanlah hal yang mengejutkan banyak pengamat sepak bola nasional. Pelatih berpengalaman asal Sumatera Barat ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam mengembangkan pemain muda di berbagai kategori usia timnas, mulai dari U19 hingga U23. PSSI menaruh kepercayaan penuh kepada Indra Syafri untuk membentuk tim yang solid, adaptif, dan kompetitif. Dengan pengalaman luas, Indra dikenal ahli dalam membaca karakter pemain muda, membangun mental juara, dan menyusun taktik yang sesuai dengan kekuatan skuad. SEA Games 2025 menggunakan regulasi kelompok usia U22 yang berarti pemain yang boleh tampil adalah mereka yang lahir 1 Januari 2003 ke atas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indra Syafri untuk menyeimbangkan antara pengalaman, performa terkini, dan potensi jangka panjang pemain muda Indonesia. Pelatih ini dituntut untuk membentuk skuad yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga memiliki mental juara, kemampuan adaptasi tinggi, dan kemampuan menjalankan strategi tim secara efektif di lapangan. Daftar pemain yang sudah dipanggil, kombinasi wajah lama dan pemain baru. Meskipun PSSI maupun akun resmi Timnas Indonesia belum merilis daftar final, beberapa klub telah mengumumkan pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan, TC, Timnas U22. Sampai awal Oktober 2025, tercatat 12 pemain dari 4 klub berbeda sudah dipanggil. Samsung PSIM Jogja. Dari Laskar Mataram tercatat 2 pemain dipanggil mengikuti TC Timnas U22 pada 2-14 Oktober 2025, yaitu Cahya Supriyadi, kiper, Raka Cahyana, outfield. PSIM Jogja melalui akun resmi Instagram menegaskan kedua penggawa ini resmi mendapatkan panggilan untuk persiapan Asia Games. Kehadiran mereka menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap kualitas dan kemampuan adaptasi pemain muda, sekaligus menegaskan bahwa PSIM mampu menyiapkan pemain berkualitas untuk level internasional. 2. Persija Jakarta. Macan Kemayoran menyumbang 3 pemain untuk TC, termasuk 2 nama lama yang sudah pernah memperkuat Timnas U23, Doni Tri Pamungkas, Muhammad Raihan Hanan. Selain itu, ada 1 wajah baru yang mencuri perhatian publik, Arliansyah Abdul Manan, winger. Arliansyah tampil impresif dalam 2 laga awal Persija di Super League 2025-2026, penampilannya yang agresif di sisi sayap membuatnya mendapatkan kesempatan debut di Timnas U22. Kehadiran Arliansyah akan memberikan opsi tambahan bagi Indra Syafri
dalam membangun serangan cepat, eksploitasi sisi sayap lawan, dan menciptakan peluang gol melalui umpan silang yang akurat. 3. Bayangkara Presisi Lampung FC. Tim promosi ini juga menyumbang pemain ke Timnas U22, antara lain Frankie Misa, Muhammad Ferrari. Keduanya adalah pemain yang sudah langganan menjadi anggota skuad Garuda Muda. Kehadiran mereka menambah pengalaman dan kestabilan tim, khususnya dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. 4. PSM Makassar Juku Eja menjadi klub yang menyumbang pemain terbanyak, yakni 5 pemain sekaligus. Kiper Muhammad Ardiansyah Zaki Ashraf, outfield, Victor Dayton, outfield, Ananda Raihan, outfield, Ricky Pratama, outfield. Mayoritas dari mereka sudah sering menjadi anggota Timnas U22, sehingga akan menjadi tulang punggung tim yang diandalkan Indra Syafri. Kombinasi pengalaman dan pemahaman taktik internasional membuat mereka menjadi pemain kunci dalam membangun keseimbangan tim. Strategi Indra Syafri dalam memilih pemain. Dari pemanggilan awal ini terlihat jelas strategi Indra Syafri, menggabungkan pemain lama yang berpengalaman di turnamen internasional dengan wajah baru yang menunjukkan performa menonjol di liga domestik. Strategi ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda, sekaligus memaksimalkan potensi pemain yang bisa berkembang pesat. Beberapa keuntungan dari strategi ini antara lain keseimbangan, pengalaman, dan energi muda. Pemain lama membawa stabilitas, sedangkan wajah baru menambahkan kecepatan, kreativitas, dan kejutan bagi lawan. Adaptasi taktik yang fleksibel, pemain muda lebih mudah belajar dan menyesuaikan diri dengan skema baru, sementara pemain lama memastikan disiplin taktik dijalankan dengan baik. Penguatan mental juara, pemain yang pernah meraih medali emas SEA Games 2023 bisa menjadi mentor bagi rekan-rekan baru, membangun mental juara di tim, posisi, dan pemain kunci. Beberapa posisi strategis yang perlu diperhatikan Indra Syafri. Kiper, Cahya Supriyadi dan Muhammad Ardiansyah akan menjadi pilihan utama. Keduanya memiliki pengalaman berbeda, namun sama-sama menunjukkan refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik. Sayap dan penyerang sayap. Ardiansyah Abdul Manan memberikan opsi serangan cepat, dribble lincah, dan umpan silang akurat. Victor Dayton dan Ricky Pratama akan menjadi ujung tombak serangan yang siap menembus pertahanan lawan. Lini tengah, Zaki Ashraf dan Ananda Raihan mampu mengontrol tempo permainan, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menghubungkan lini belakang dan depan secara efektif. Kehadiran pemain yang memiliki karakter serbaguna akan memudahkan Indra Syafri untuk menyesuaikan formasi sesuai kondisi lawan, baik menghadapi tim kuat maupun yang memiliki gaya permainan agresif. Pemusatan latihan, TC, dan persiapan strategis. TC Timnas U22 dijadwalkan berlangsung 2-14 Oktober 2025, kurang dari 3 bulan sebelum SEA Games dimulai. Fokus utama TC ini adalah kebugaran dan fisik pemain, menjamin semua pemain siap bertanding sepanjang turnamen, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan stamina. Latihan taktik dan formasi, menyiapkan skema menyerang, bertahan, serta serangan balik cepat yang efektif. Keharmonisan tim, membangun chemistry antara pemain lama dan wajah baru, memastikan koordinasi optimal di lapangan. Simulasi pertandingan, mengadakan uji coba internal atau melawan klub lokal untuk mengukur kesiapan individu dan tim secara keseluruhan. Indra Syafri akan terus menilai performa setiap pemain selama TC untuk memastikan komposisi skuad final tepat sebelum keberangkatan ke Thailand. Prediksi strategi Timnas U22 di SEA Games 2025.
Berdasarkan pola latihan dan komposisi pemain yang sudah terungkap, prediksi strategi yang mungkin diterapkan Indra Syafri adalah formasi 4-3-3. Formasi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Arliansyah di sayap, Victor Detan dan Ricky Pratama di lini depan, serta Zaki Ashraf sebagai pengatur tempo. Pemain bertahan, kiper Cahya Supriyadi atau Muhammad Ardiansyah didukung oleh bek berpengalaman. Lini tengah, Ananda Raihan sebagai penghubung antara pertahanan dan serangan, memaksimalkan distribusi bola cepat. Strategi ini diyakini memberikan keseimbangan optimal antara pertahanan solid dan serangan, memanfaatkan energi muda, sekaligus pengalaman pemain lama. Tantangan Timnas U22 Indonesia, beberapa tantangan yang harus diantisipasi Timnas U22 menjelang SEA Games 2025. Adaptasi cuaca dan lapangan. Thailand memiliki cuaca panas lembab dan kondisi lapangan yang berbeda dengan Indonesia. Pemain harus cepat menyesuaikan diri. Tekanan mental, sebagai juara bertahan, ekspektasi tinggi akan membebani pemain, terutama wajah baru. Kekuatan lawan, Timnas Thailand sebagai tuan rumah, serta negara lain di SEA Games memiliki skuad kompetitif yang siap menantang Indonesia. Indra Syafri perlu memastikan tim siap menghadapi tekanan ini, membangun mental juara, memanfaatkan pengalaman pemain lama, dan mempersiapkan strategi menghadapi setiap lawan dengan matang. Pemanggilan 12 pemain awal oleh Indra Syafri menunjukkan persiapan yang matang untuk SEA Games 2025. Kombinasi antara pemain lama dan wajah baru diyakini akan memberikan keseimbangan optimal antara pengalaman, kreativitas, dan energi muda. TC yang dimulai pada 2 Oktober menjadi langkah penting untuk membentuk chemistry team, memperkuat mental, dan menguji strategi sebelum keberangkatan ke Thailand. Prediksi formasi dan strategi yang matang menjadi kunci untuk mempertahankan medali emas dan menunjukkan dominasi Indonesia di ajang SEA Games. Timnas U22 di bawah Indra Syafri siap menunjukkan kualitas terbaiknya dan publik tentu menunggu penampilan memukau dari para penggawa Garuda Muda. Itulah update lengkap tentang pemanggilan pemain Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 dan strategi persiapan yang sedang dijalankan oleh pelatih Indra Syafri. Jika Sobat Cek Fakta ID menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia dan berita sepak bola terpercaya. Tetap ikuti fakta, jangan mudah terpengaruh hoax, dan sampai jumpa di video berikutnya.